Halo, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang sistematic sampling. Di sini saya bersama Nanda, Emi, Eti, saya Priska, Hala, dan juga Hesti. Kami dari kelas Matematika B. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa sih sistematika sampling? Nah, jadi sistematika sampling itu merupakan salah satu probability sampling yang sering dan relatif mudah untuk digunakan. Nah, dari beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang systematic sampling, dapat kita simpulkan bahwa systematic sampling adalah pengambilan sampel didasarkan atas urutan dari populasi yang telah diberi nomor unit, atau anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu, ruang dengan urutan yang seragam. Nah, bagaimana sih konsep dari systematic sampling itu sendiri? Jadi, bentuk sampling yang paling umum adalah metode ekuiprobabilitas. Nah, di mana sampling dimulai dengan memilih elemen dari daftar secara acak, dan kemudian setiap K elemen dalam frame yang dipilih, di mana K adalah interval sampling. Nah, jadi untuk mencari K ini, bisa kita gunakan rumus K sama dengan N besar per N kecil. Atau K sama dengan ukuran populasi per ukuran sampel. Jadi N besar itu mendefinisikan ukuran populasi, sedangkan N kecil itu adalah ukuran sampel. Nah, pengambilan sampel sistematis diterapkan hanya jika populasi tertentu secara logis homogen. Untuk mempermudah kita memahami konsep tadi, di sini ada dua contoh konsep yang hampir mirip. Nah, untuk konsep yang pertama ini yaitu misalkan para biarawati dalam populasi diberi nomor 1 hingga N dengan urutan tertentu. Nah, untuk memilih sampel yang terdiri dari N unit, kami mengambil satu unit secara acak dari unit K pertama dan setiap unit setelahnya. Misalkan jika K adalah 15 dan jika unit pertama yang diambil adalah 13, maka unit yang berikutnya adalah angka 28, 43, dan seterusnya. Itu bisa kita simpulkan jadi begini. Angka yang pertama yang tadi kita ambil adalah 13, sedangkan K yang kita dapatkan atau K yang telah ditentukan yaitu 15. Jadi di mana K tadi itu didapatkan dari ukuran populasi dibagi dengan ukuran sampel. Nah, untuk menentukan angka yang berikutnya itu dengan cara K ini ditambah dengan hasil dari yang sebelumnya. Jadi 13 ditambah 15 yaitu 28. Nah, untuk mendapatkan 43, 28 tadi ditambahkan 15. Jadi hasil yang sebelumnya ditambahkan K-nya itu. Nah, untuk yang konsep yang kedua, ini kita misalkan supermarket ingin mempelajari kebiasaan membeli dari pelanggannya. Nah, kemudian dengan menggunakan sampling sistematis, mereka dapat memilih setiap pelanggan ke-10 atau ke-15 yang memasuki supermarket dari melakukan studi terhadap sampel ini. Nah, dari kerangka sampling, titik awal dipilih secara acak dan pilihan setelahnya dilakukan secara berkala. Misalnya, Anda ingin mencicipi 8 rumah dari jalan yang terdiri dari 120 rumah. Nah, otomatis ukuran populasinya adalah 120 dan ukuran sampelnya itu 8. Nah, untuk mencarikannya pastinya 120 dibagi 8 yaitu 15. Sama seperti yang nomor 1 ya, K-nya sama 15. Nah, jadi setiap rumah ke-15 dipilih setelah titik awal acak antara 1 dan 15. Jika titik awal acak adalah 11, maka rumah yang dipilih adalah 11, 26, 41, 56, dan seterusnya. Seperti yang tadi yang nomor 1. Jadi 15 itu ditambah 11 itu hasilnya 26. Dan 26 ditambah lagi 15 dan begitu seterusnya. Jadi hasil dari penjumlahan K yang sebelumnya ditambahkan dengan K-nya itu lagi gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini pastinya dalam setiap metode ada keuntungan dan kelemahan. Nah, yang pertama keuntungannya. Dari sistematika sampling, keuntungannya itu lebih mudah untuk menarik sampel, memperkecil kesalahan pemilihan, terutama
bila kerangka sampel tidak tersedia. Yang ketiga, sampel tersebar lebih merata sehingga kemungkinan besar lebih representatif dan efisien. Sedangkan untuk kelemahan dari sistematika sampling itu, yaitu penduga varian sulit diperoleh dari sampel sistematis tunggal, dan apabila unit dalam populasi yang akan diambil sampel mengikuti pola tertentu, misalnya berfluktuasi secara periodik, penyusunan yang tidak baik mungkin menghasilkan sampel yang sangat tidak efisien. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Eti. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengambilan sampel systematic sampling. Di sini menggunakan dua metode, yaitu linear systematic sampling dan circular systematic sampling. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut tentang pengambilan systematic sampling, pengambilan sampel systematic sampling, saya akan mengingatkan kembali bahwa systematic sampling itu adalah pengambilan contoh N kecil dari populasi N besar dengan pola tertentu sehingga masing-masing unit contoh tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jadi di sini di systematic sampling adanya pola tertentu dalam pengambilan unit contohnya. Perbedaan antara pengambilan sampel di sistem random sampling sama systematic sampling, kalau sistem random sampling dia tidak memiliki pola atau peluang terambilnya itu sama besar. Kalau di systematic sampling dia tidak semua unit contoh memiliki peluang yang sama karena adanya sebuah pola yang tadi. Nah, pola yang kita sebut tadi ini bisa dikatakan dengan interval, yaitu jarak antara unit contoh 1 dan jarak antara unit contoh 2. Nah, kita langsung masuk ke linear systematic sampling. Nah, bagaimana sih sampel sistematik linear itu dipilih? Yang pertama itu atur seluruh populasi dalam urutan rahasia. Nanti populasinya itu misal contohnya itu antara berat badan gitu. Nah, nanti saya paparkan contohnya ya. Kemudian pilih ukuran sampelnya. Hitung interval sampling. Nah, rumus intervalnya di sini itu adalah N besar per N kecil, di mana N besar ini adalah jumlah populasinya dibagi N kecilnya ini adalah banyaknya unit contoh yang akan kita ambil nantinya. Kemudian tambahkan yang keempat, pilih nomor acak antara 1 hingga K. Oke, kemudian tambahkan interval sampling ke nomor acak terpilih untuk menambahkan anggota berikutnya ke sampel dan ulangi prosedur ini. Nah, langsung saja ya kita ke contohnya teman-teman biar nggak bingung. Di sini saya punya contoh. Misalkan N besarnya itu adalah 40, N kecilnya itu adalah 10, maka intervalnya 40 per 10 yaitu 4. Nah, contohnya di sini kita punya berat badan mahasiswa yang berat badan nomor 1 itu beratnya 59, kemudian yang nomor 2 87, nomor 3 57 dan sampai seterusnya. Banyak mahasiswanya di sini adalah 40 orang. Gimana sih cara kita mengambil sampelnya? Nah, yang pertama itu adalah bisa kita ambil dari angka antara 1 sampai K ya. Ini bukan 1 min K ya teman-teman, dan 1 min N bukan. Ini 1 sampai K. Nah,
K-nya ini maksudnya di sini adalah 4 intervalnya, jadi 1 sampai 4 gitu. Kemudian bisa juga diambil dari angka 1 sampai n. Nah, kemudian bisa juga dengan angka acak. Nah, lanjut aja ya. Misalkan di sini saya ambil dari 1 sampai K. 1 sampai 4. Nah, misalkan di sini terpilihnya itu unit contoh. Contoh pertama itu misal terpilihnya adalah 2. Nah, berarti karena kita menggunakan pengambilannya itu 1 sampai K, berarti nanti angka yang mungkin terambil itu, plot yang mungkin terambil itu yaitu 2, 6, 10, 14, 18, 22. Jadi intervalnya ini adalah 4 gitu teman-teman. Karena kita ngambil dari 1 sampai K. Kalau misal nih saya ngambil dari 1 sampai N misalkan, berarti ini ya dari N kan populasi kan, berarti 40 orang nih. Berarti nanti peluang terpilihnya berarti 40, terus intervalnya 4 kan 40, berarti nanti dia yang akan terpilih itu 40, 36 dan selanjutnya dan seterusnya di sini ya, kalau kita ngambil dari 1 sampai N. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan mengerti. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Asrofatun Septiami. Saya akan menjelaskan pengambilan sampel dengan sirkular sistematika sampling. Dalam pengambilan sampel ini dilakukan dengan sistem melingkar. Maksudnya yaitu sampel yang diambil ketika sudah berakhir tetapi banyak sampelnya belum tercapai dapat dilakukan dengan mengulang ke sampel awal hingga tercapai banyak sampel yang diambil. Kemudian misalkan banyak populasi sama dengan 5 dan banyak sampel sama dengan 2, maka didapatkan intervalnya yaitu 2,5. Pencarian interval itu dapat dilakukan dengan K sama dengan banyak populasi dibagi banyak sampel. Karena intervalnya 2,5, ada 2 kemungkinan cara untuk membentuk populasi sampel, yaitu pertama, jika kita mengambil intervalnya sama dengan 2, maka pada contoh di atas sampelnya adalah AC, BD, CE, DA, dan EB. Dan jika kita menganggap intervalnya sama dengan 3, sampel akan menjadi AD, BE, CA, DB, dan EC. Bagaimana sampel sistematis melingkar dipilih? Pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan pertama, tentukan interval sampling dengan cara K sama dengan N per N atau banyak populasi dibagi banyak sampel. Jika banyak populasi tidak sama dengan banyak sampel dikali interval, diambil bilangan bulat terdekat. Ambil secara acak R1 kurang dari sama dengan N. Dapat diambil secara acak R1 tetapi harus kurang dari atau sama dengan banyak populasi.
Ketiga, buat sampel dengan melewati K-unit hingga terpenuhi banyak sampel yang diambil. Ketika mencari sampel kedua, maka dapat dilakukan dengan menambahkan dengan K-unit atau dia melewati interval K-unit. Kemudian keempat, jika perhitungan angka random terakhir sebelum nomor urut terakhir lebih dari N, maka angka sampel yang didapatkan dikurangi dengan banyak populasi. Maksudnya, jika sampelnya sudah mendekati akhir atau sudah mendekati banyak populasi, maka sampel yang sudah didapatkan itu dapat dikurangi dengan banyak populasi itu, sehingga terbentuklah pengulangan. Dia akan mengulang ke awal. Contoh kasus pertama, ketika banyak populasi sama dengan banyak sampel dikali interval. Diketahui banyak populasi sama dengan 20 dan banyak sampel sama dengan 4. Didapatkanlah intervalnya, yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5. Diambillah R1 kurang dari atau sama dengan N. Pada slide ini saya mengambil dari R1-nya 1 sampai 7. Karena terlalu banyak, saya mengambil sampai 7. Misalkan saya mengambil untuk R1-nya untuk sama dengan 3, maka R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 8, R3 sama dengan 13, dan R4 sama dengan 18. Dengan interval masing-masing sampel ini yaitu 5. Kemudian saya ambil lagi, jika R sama dengan 7, R1 sama dengan 7, maka didapatkan R2 sama dengan 12. Karena 7 melewati 5 unit, maka 12. Selanjutnya sampel ketiganya yaitu 17, kemudian sampel keempatnya yaitu 2. Karena sampel selanjutnya itu lebih besar daripada banyak populasi, maka dikurangi dengan banyak populasi itu. Kan R4-nya itu didapatkan sama dengan 22, sehingga dikurangi dengan 20, makanya dia sampel keempatnya itu 2. Sehingga tercapai banyak sampelnya itu 4. Kemudian kedua, untuk kasus banyak populasi, ketika banyak populasi tidak sama dengan banyak sampel dikali interval. Misalkan banyak populasi sama dengan 11, dan banyak sampel sama dengan 4. Didapatkanlah interval sama dengan 2,75. Karena 2,75 lebih mendekati ke 3, sehingga intervalnya yaitu 3. Kemudian dia pilih R1 yang kurang dari sama dengan N. Didapatkanlah sampel seperti ini. Misalkan saya mengambil R1 sama dengan 4, maka R2-nya yaitu 7, kemudian R3-nya 10, R4-nya sama dengan 13. Karena 13 lebih besar dari banyak populasi, sehingga R4-nya itu dikurangin dengan
11, yaitu banyak populasi, sehingga didapatkanlah 2. Dengan begitu tercapailah banyak sampel yang akan diambil. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hesti Meliana. Baik, kemudian akan saya lanjutkan untuk membahas estimasi dan proporsi sistematika sampling. Yang pertama adalah estimasi rata-rata. Nah, untuk rumus estimasi rata-rata adalah Y bar sama dengan Y per N sama dengan sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N per N. Nah, N di sini itu adalah sampel. Nah, estimasi rata-rata ini dibagi 2 untuk metodenya ya. Yang pertama adalah linear systematic, yang kedua adalah circular systematic. Nah, bedanya itu apa sih? Jadi bedanya linear systematic dengan circular systematic itu ada di penentuan dia itu bias atau tidak bias. Nah, untuk linear systematic dia akan tidak bias itu apabila jumlah populasi sama dengan kelipatan sampelnya. Tapi dia akan bias apabila jumlah populasi tidak sama dengan kelipatan sampelnya. Nah, berbeda dengan circular systematic. Kalau circular systematic itu dia tetap tidak akan bias walaupun populasinya itu sama atau tidak sama dengan kelipatan sampelnya gitu. Nah, sekarang apa bedanya bias sama nggak bias? Nah, untuk yang bias itu apabila estimasi sampel terpilihnya, ekspektasi Y barnya, ini ekspektasi untuk ini, ekspektasi Y barnya tidak sama dengan Y bar yang ini. Nah, untuk yang tidak bias itu apabila estimasi sampel terpilihnya, ekspektasi Y bar itu sama dengan Y bar gitu. Nah, untuk dapetin Y barnya itu gimana? Untuk yang Y bar itu bisa kita cari dengan 1 per N ya, mana ekspektasi Y bar gitu. Ekspektasi Y bar itu adalah 1 per N dikali sigma X bar I gitu. Nah, X bar I ini maksudnya gimana? Jadi X bar I ini tergantung banyaknya kelompok sampel. Nih, kelompok sampel yang ini. Jadi kalau kelompok sampelnya itu ada 3, berarti X barnya juga ada 3, X bar 1, X bar 2, X bar 3 kayak gitu. Jadi dia tergantung banyak kelompok sampelnya. Nah, terus untuk selanjutnya adalah proporsi sampling. Untuk proporsi sampling ini estimasinya itu bisa disimbolkan dengan P topi. Nah, rumus P topi ini sama dengan rumus rata-rata atau min topi kayak gitu. Nah, ini kan mu ini lambang untuk min kan. Nah, itu ada topinya. Nah, rumus mu topi itu adalah sigma YI dari I sama dengan 1 sampai N per N atau jumlah sampelnya. Nah, untuk estimasi proporsi ini itu pertamanya atau ya pokoknya pas pada saat itu gitu, itu dia tuh kemungkinannya adalah distribusi binomial, jadi antara ya dengan tidak, sehingga pengaplikasiannya bisa kita lihat di quick point pemilu. Jadi ntar ditampilin kan mana nih sebenarnya kandidat yang lolos sama yang nggak lolos. Jadi kan kayak kita langsung dinampakin gitu loh. Kalau dia lolos mungkin lebih dari 50%, kalau nggak lolos kurang dari 50% kayak gitu. Nah, tapi sekarang dia tuh sudah makin berkembang. Sekarang untuk estimasi proporsi sampling ini itu dia estimasinya itu menuju distribusi normal. Jadi udah bukan distribusi binomial lagi kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk estimasi total. Nah, untuk estimasi total ini simbolnya itu tau topi. Untuk tau topi ini rumusnya jumlah
populasi dikali dengan mu. Nah, ingat mu topinya kan yang ini nih rumusnya. Ya udah tinggal dimasukin aja. Jadi n dikali 1/n atau sigma yi sama dengan 1. Sigma yi dari i sama dengan 1 sampai n dibagi dengan n atau jumlah sampelnya. Gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Ini tinggal di diituin apa sih namanya? Ya, tinggal itulah. Oke. Lanjut aja ya. Terus nah, sekarang kita tuh bisa nentuin ekspektasi dari tahu topi ini. Ekspektasi tahu topi itu kita bisa ngambil sembarang nilai K. Kita ambillah 1/K. Jadi ntar ekspektasi tahu topinya ini itu kita ngambil nih nilai K-nya tuh sembarang jadi 1/K. Jadi ntar dari sigma, dari misal R dari 1 sampai K, untuk YR dikali dengan 1/K itu nanti manipulasi. Nah, itu maksudnya tadi manipulasi. 1/K dikali dengan sigma. Nah, sigmanya ini dibagi 2, yang tadi R sama dengan 1 sampai K itu dibagi 2. Dari R sama dengan 1 sampai K, nilai populasi dibagi sampel, kemudian dikali dengan sigma dari 1 sampai N untuk YR plus J min 1 kali K. Nah, itu ntar yang tadi populasi bagi sampel itu dikali sama 1/K, jadinya kan populasi per kelipatan sampelnya. Nah, kelipatan sampel ini kan populasi kan, jadinya tinggal 1. Nah, sigma yang tadi itu kita kumpulin. Setelah dikumpulin, dia itu menjadi Y1 lagi. Tapi batas Y1 ini dari I sama dengan 1 sampai nilai populasinya gitu kan, nilai populasinya itu untuk YI kayak gitu. Ya, seperti itulah untuk ekspektasi ininya, tahu topinya kayak gitu. Ya. Dari saya kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Ananda Rizantia. Selanjutnya, untuk penentuan besarnya sampel sistematika sampling, pertama kita harus tentukan dulu tingkat ketelitian pendugaan yang kita ambil. Tentunya sampling error yang masih bisa ditolerir. Misal kita mau SE-nya itu berapa? 1% kah? 5% kah? Atau 10%? Harus sesuai dengan SE kita untuk mendapatkan berapa banyak contoh yang kita ambil. Tentunya apabila SE-nya kecil, maka contohnya harus diperbanyak. Nah, ini rumus untuk standar errornya. Sama dengan T di sini tuh nilai distribusi T dikali SY rata-rata per Y rata-rata dikali 100%. Untuk SY sama Y rata-ratanya ini akan ada rumusnya di slide berikutnya. Bisa juga kayak yang di samping ini, kayak yang ini. N di sini tuh rumus Slovin ya, kayak yang udah sebelumnya. Nah, setelah kita tentuin SE-nya berapa, selanjutnya kita bakal harus tahu karakteristik populasinya itu. Kalau populasinya heterogen, tentunya harus lebih banyak, lebih besar contoh yang diambil. Takutnya kalau populasinya heterogen dan kita ambil contoh yang kecil, dan ternyata itu belum mewakili, maka data yang kita ambil akan bias atau memiliki sampling error yang besar. Gitu. Setelah itu baru kita bisa masuk ke rumus besar sampel secara statistik. Ini seperti yang bisa dilihat, ini untuk FPC-nya 1/N kecil per N besar. N besar itu besar populasi. Kalau N kecil itu yang rumus Slovin seperti yang pernah kita pelajari. Untuk FPC yang diabaikan, N0 sama dengan T, nilai distribusi T dikali SY dikali 100 per SE yang tadi dikali dengan Y rata-rata, dikuadratkan.
sekali lagi untuk SY sama Y rata-ratanya ini bisa dilihat rumusnya di slide berikutnya. Nah, apabila FPC-nya digunakan, maka rumusnya akan seperti ini. Bisa dilihat besar populasi dikali SY dikali T dikali 100 dikali 100 dikuadratkan per SY dikali nilai distribusi T dikali 100 dikuadratkan dan ditambahkan dengan besar populasinya dikali SE dikali Y rata-rata dikuadratkan. Ya, bisa dilihat sendiri dah ya. Atau bisa juga ini N0 kan ini N0 juga yang di atas ini besar populasi. Nah, bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, maaf, ini untuk penentuan ukuran sampelnya. Nah, ini dia rumus-rumus Y sama SY-nya dapat diperoleh melalui apabila survei pendahuluan tuh kalau emang udah ditentukan gitu loh besarnya nilainya. Kalau emang belum ada, bisa kita gunakan pendekatan dari nilai kisarannya. Ini untuk tingkat kepercayaannya 95%. Maaf. Ini untuk tingkat kepercayaannya 95%. Rumusnya seperti ini. Y min ditambah Y max per 2. SY-nya Y max per Y min per 4. Ini untuk tingkat kepercayaannya 99%. Ya, bisa dilihat sendiri dah ya. Nah, ini Y min plus Y max per 2. Untuk SY-nya seperti ini. Y max per Y min per Y max min Y min per 5. Maaf. Ya, udah. Sekian untuk penjelasan tentang penentuan besarnya sampel dalam sistematika sampling. Untuk selanjutnya, mengenai contoh ataupun latihan soal bisa dijelaskan sama Halawatun Tajali. Sekian. Selanjutnya, contoh soal systematic sampling. Contoh pertama, diketahui data populasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian diambil 3 sampel secara linear sistematik. Hitunglah P, X bar, SY dengan 3 metode. Penyelesaian. Nah, dari data yang ada, maka dapat kita ketahui untuk banyak datanya atau N besarnya sama dengan 9 dan interval K sama dengan 3 dan ukuran sampel N kecil sama dengan 3. Sampel pertama kita mengambil 1, 4, 7 dan sampel kedua kita mengambil 2, 5, 8 dan untuk sampel ketiga ada 3, 6, dan 9. Untuk cara pertama, kita menggunakan rumus Px bar SY sama dengan 1 per K, sigma I sama dengan 1 sampai K, dalam kurung XI min X bar kuadrat, sama dengan 1 per K dalam kurung 4 min 5 kuadrat ditambah 5 min 5 kuadrat dalam kurung 6 min 5 kuadrat. Nah, setelah kita jabarkan, maka kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu sama dengan 2 per 3. Cara kedua, kita harus mencari terlebih dahulu standar defisiasinya atau S kuadrat dengan menggunakan rumus 1 per N besar min 1, sigma I sama dengan 1 sampai K, sigma J sama dengan 1 sampai N, dalam kurung X I J min X bar kuadrat sama dengan 1 per 9 min 1 dalam kurung sigma J sama dengan 1 sampai 3 dalam kurung X1J min X bar kuadrat ditambah
sigma J sama dengan 1 sampai 3 dalam kurung X2J min X bar kuadrat ditambah sigma J sama dengan 1 sampai 3 dalam kurung X3J min X bar kuadrat. Jadi rumus ini sebenarnya jumlah dari masing-masing sampel ya, baik itu sampel 1, 2, dan 3. Jadi akan sama dengan 1/8 dikali dalam kurung 21 ditambah 18 ditambah 21 dan menghasilkan hasil akhir 60/8. Px bar SY sama dengan N besar min 1 per N besar dikali S kuadrat 1 per N besar ya, bukan N kecil, sigma I sampai K, sigma J sampai N dalam kurung XIJ min XI bar kuadrat sama dengan 9 min 1 per 9 dikali 60/8 min 1/9 dikali 18 ditambah 18 ditambah 18. Setelah kita jabarkan, maka akan menghasilkan 6 2/3 dikurangi 6, bukan 1/6, sama dengan 2/3. Untuk cara ketiga, sigma J lebih kecil dari J aksen sampai 3 dalam kurung XIJ min X bar dalam kurung XIJ aksen min X bar sama dengan X11 min X bar dalam kurung X12 min X bar ditambah X11 min X bar dalam kurung X13 min X bar ditambah dalam kurung X12 min X bar dalam kurung X13 min X bar sama dengan dalam kurung 1 min 5 dalam kurung 4 min 5 ditambah dalam kurung 1 min 5 dalam kurung 7 min 5 ditambah dalam kurung 5 min 5 dalam kurung 7 min 5. Nah, setelah dijabarkan maka akan menghasilkan min 6. Ini untuk sampel pertama, untuk I sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama pula untuk sampel yang kedua maupun ketiga sama. Nah, untuk I sama dengan 2 maka diperoleh min 9 dan untuk I sama dengan 3 diperoleh min 6. Serta S kuadrat sama dengan 60/8. Untuk cara ketiga ini kita harus lebih dulu mencari row, dimana dengan rumus 2 per N kecil min 1 sigma I sampai K sigma J lebih kecil dari J aksen sampai N dalam kurung XIJ min X bar dalam kurung XIJ aksen min X bar dikali 1 per N besar min 1 S kuadrat sama dengan 2/3 min 1 dalam kurung min 6 min 9 min 6 dikali 1/9 min 1 dikali 1/60/8 dan menghasilkan nilai akhir sama dengan min 21/60. Untuk Px bar SY sama dengan S kuadrat per N kecil N besar min 1 per N besar dalam kurung 1 ditambah dalam kurung N kecil min 1 dikali rho sama dengan 60/8 per 3 dikali 9 min 1 per 9 dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 3 min 1 dikali min 21/60 dan menghasilkan nilai akhir 2/3. Untuk cara 1, 2, dan 3 sebenarnya sama saja. Tergantung dari perintah soal apa yang diinginkan, maka kalian dapat mengidentifikasi cara yang mana yang kalian akan pakai.
Nah, untuk contoh kedua, pada tabel 8.3 untuk populasi buatan kecil yang menunjukkan peningkatan tren yang cukup stabil dengan N besar sama dengan 40, K sama dengan 10, dan N kecil sama dengan 4. Setiap kolom merupakan sampel sistematis dan baris adalah setara. Misalnya, dalam contoh pertama keempat bilangan 0, 6, 18, dan 26. Tentukan varians P, Y aksen SY yang ditentukan langsung dari total sampel sistematis. Nah, penyelesaiannya, tabel yang ini merupakan tabel 8.3. Jadi, untuk penyelesaian soal ini kita menggunakan cara pertama ya, sistematik dengan N besar sama dengan KN, dengan N kecil sama dengan 4, dan K sama dengan 10, sehingga N besarnya sama dengan 40. PY aksen SY sama dengan PSY sama dengan 1 per K, sigma I sama dengan 1 sampai K, dalam kurung YI bar min Y bar kuadrat sama dengan 1 per KN kuadrat, sigma I sama dengan 1 sampai K, dalam kurung NYI bar min NY bar kuadrat sama dengan 1 per 160 dalam kurung 50 kuadrat ditambah 58 kuadrat ditambah sampai dengan 88 kuadrat. Nah, baru kita kurangi dengan 727 kuadrat per 10. Nah, dari penjabarannya, maka kita dapat memperoleh hasil sama dengan 1 per 160 dikali 1860,1 dengan hasil terakhir sama dengan 11,63. Untuk lebih mendapatkan pemahaman dari apa yang sudah dibahas, teman-teman bisa mencoba latihan soal. Ada 2 latihan soal. Untuk soal pertama ini dan soal kedua. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semangat!